Nema berusaha mencegah seekor naga api agar tidak menyerang warga di sini. Tiba-tiba saja naga api berkata, "Ini bukanlah tempat untuk anak-anak." Nema tak menyangka jika naga api ini bisa berkata, kemungkinan naga api sudah hidup selama ribuan tahun, dan mencoba berunding dengannya supaya naga api tidak boleh menyakiti mereka. Tapi naga api telah dipaksa datang ke sini dan mendekatinya dengan rasa benci. Jadi naga api tak terima dengan hal itu. Nema berusaha agar naga api tetap tenang. Jika naga api bertarung, kemungkinan sang naga akan terluka. Meskipun sang naga memiliki sisi yang kuat, kalau diserang terus-menerus dengan sihir air, kemungkinan sisi naga akan terlihat indah. Hadeh, Nema, Nema. Nema yang ingin menyentuh sang naga tidak memiliki rasa takut, dan diberi kesempatan oleh sang naga api untuk menyentuhnya. Dasar bocil aneh, padahal orang yang melihatnya sudah pada ketakutan. Orang yang melihatnya sulit dipercaya. Jika Nema sangat berani menyentuh dan mengelus-elus sang naga. Nema mengira jika menyentuh sang naga api rasanya bakal panas, tapi ternyata sang naga mulus banget dan dingin. Sang naga berjanji jika Nema sudah dewasa dan membutuhkan bantuannya, sang naga bersedia menjadikan Nema sebagai tuannya. Sebelum pergi, naga api memberi sesuatu ke Nema, sebuah op yang akan menghubungkan mereka dan melindungi dengan segenap jiwa, serta bentuknya bisa berubah sesuai keinginan Nema. Bola itu juga bisa membuat mereka saling berbicara dengan telepati, dan Nema bisa memakai sihir itu dalam keadaan bahaya. Ternyata naga api memiliki nama, yaitu Sol. Setelah kepergian sang naga, pangeran menyuruh Ospe memanggil sihir istana untuk menyelidiki masalah ini. Selain itu, para pejabat istana yang haus akan kekuasaan sedang mengincar Nema untuk dimanfaatkan. Di kediaman istana, Nema dan lainnya menghadap ke Perdana Menteri, dan banyak orang penting yang datang ke sini. Di sini Perdana Menteri ingin menanyakan kejadian di akademi soal naga api yang isunya Nema telah membuat kontrak dengan seekor naga. Ospe mengatakan jika itu bukan sebuah kontrak formal, tapi menurut sang Perdana Menteri, Nema bisa menggunakan kekuatan naga api. Ospe berkata jika itu memang benar bahwa sang naga akan membantunya jika ia berkehendak. Dan Nema sama sekali tidak diberkati oleh binatang suci. Perdana Menteri berharap jika Nema tidak menggunakan kekuatan naga api untuk mengancam kerajaan. Ospe bersumpah bahwa Nema tak akan menggunakan kekuatan untuk mengancam kerajaan. Dari pusat penelitian sihir menjelaskan, jika lingkar sihir itu adalah penyebabnya. Seandainya perapal salah mantra, seharusnya ada pelindung yang aktif. Mustahil kalau seekor naga muncul akibat kesalahan rapal mantra, yang artinya karena tidak bisa disalahkan. Kemunculan naga api yang terjadi karena efek kekuatan gaib dan mungkin kehendak sang dewa. Menurut Imam Agung, ia percaya bahwa ini adalah kehendak dewa sang pencipta yang termasuk binatang suci yang hadir di negeri mereka. Karena sang dewa mengharapkan hal-hal besar dari yang mulia, dan berharap yang mulia bisa mengantarkan era ketenangan di bawah kuasa manusia. Nema yang mendengar hal itu teringat saat sang dewa menyinggung mereka, karena mereka selalu mencuci otak orang lain dengan atas nama sang dewa, serta mencampur adukan dalam politik. Kemudian pangeran menawarkan Nema untuk bermain dengan Lars. Nema sangat senang sekali bisa bermain dengan Lars yang imut dan mengemaskan, serta ingin memeluknya. Tak hanya itu, Nema juga memberi daging untuk Lars, dan Nema ingin menghabiskan waktunya dengan Lars yang gemuk ini. Saking lembutnya bulu Lars sampai Nema tertidur pulas. Orang-orang di sana membicarakan kalau Nema bukanlah gadis biasa, dan naga api akan membawa keberuntungan besar bagi negeri ini. Pastinya bisa membantu para sipil dan juga sangat berguna di medan perang. Serta mereka merencanakan Nema untuk membuat kontrak dengan naga api. Di samping itu, Mendagri Olive menanyakan Ospe tentang kekuatan magis. Apakah aman bagi tubuh Nema? Belum diketahui jelas tentang itu. Sebagai kepala kerajaan, yang jelas mereka ingin menugaskan pengawal pribadi untuk Nema, karena ada kemungkinan nyawanya dalam bahaya. Imam Agung menawarkan Ospe jika Ospe mengizinkan gereja untuk menjaga Nema,
karena Imam Agung memiliki pengalaman mendidik para gadis suci. Sayangnya Ospe menolak tawaran itu. Alasannya pendidikan gereja Cipta Ilahi hanyalah indoktrinasi. Tapi Imam Agung berjanji akan mengajarkan Nema menjadi gadis suci yang baik. Dengan segala hormat, Ospe menolak sebab Nema sangat dicintai oleh semua makhluk karena kepolosannya. Apabila Nema diserahkan Imam Agung, hanya akan menjadi sebuah boneka, dan Ospe pun ragu jika Ros dan naga api menyetujuinya. Tak disangka, Imam Agung sangat lancang kepada Ospe menanyakan kebenaran Nema apakah dia adalah putrinya, karena Nema tidak mirip dengan anak Ospe yang lainnya. Istri Ospe menjawab, dirinya telah bersumpah bersama dengan Ospe. Bila mereka melanggar, maka dewa akan murka dan menjatuhkan mereka dalam hukuman. Nema terbangun dari tidurnya setelah rapat selesai. Hasil dari rapat tersebut berjalan dengan lancar. Semua kekuatan Nema murni pemberian dari dewa, serta sang raja mengizinkan Nema bebas bermain di dalam istana kapan saja dan harus diawasi di beberapa area. Serta di istana akan ada banyak hewan yang Nema sukai. Di ruangan pangeran, ada Giwan dari pengawal kerajaan putri kedua Dillon Ospe yang siap melayani pangeran dan Nema. Nema juga pernah melihat Giwan di ruangan yang mulia. Di sini sang pangeran ada permintaan khusus dari Giwan untuk membawa Nema ke kandang naga. Sesampai di tempat, ia bertemu dengan penjaga kandang di sana. Ia seorang kapten kesatria naga. Giwan lalu menyinggung jika pakaian sang kapten kurang sopan. Dijawab oleh sang kapten, saat merawat naga mobilitas itu yang paling penting. Menurut pengawal Giwan, mereka dulunya sekelas waktu di pendidikan akademi dan sampai sekarang masih bersaing sejak masih sekolah. Sang kapten mengatakan bermain dengan sang naga bagian pekerjaannya. Bahkan Giwan tak bisa menaikinya kalau naga itu tidak suka. Giwan membalasnya, jika sang kapten benar-benar bekerja, seharusnya tempat dan pakaiannya sudah bersih tanpa meninggalkan bau yang tidak enak. Beruntung Nema mengalihkan perhatian mereka dengan meminta sang kapten mengantar ke kandang naga. Nema yang melihat seekor naga terkesan bahagia, dan naga terbang yang kecil bernama Lindblom, serta naga tak bersayap spesies naga tanah yang disebut Lindrakes. Mereka berada di padang rumput. Selain itu juga mereka memiliki area gurun, hutan dan danau, dan semua dipelihara dengan sihir, jadi gurunya beneran panas dan hutannya sejuk. Naga ini tidak bisa melarikan diri karena mereka telah terikat dengan nama aslinya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Dalam hati Nema, ia ingin menyentuh naga tersebut, takutnya Nema ditolak oleh sang kapten, dan Nema sedang memikirkan bagaimana cara menangkap naga itu. Nema kemudian menggunakan kekuatan Soul Orb untuk meluluhkan hati seekor naga. Tak disangka pengawal Nema yang melihatnya segera menyelamatkan Nema supaya tidak diserang. Dengan penuh percaya diri, Nema mendekati seekor naga dan langsung menyentuhnya. Saat Nema diajak terbang oleh naga tersebut, naga itu merasakan kehadiran naga api di dalam diri Nema. Tapi Nema belum menjalin kontrak dengannya. Tapi Nema mendengar suara Sol dari Orb. Katanya Nema bisa berbicara dengan naga kalau Nema memiliki Orb ini. Naga tersebut akan memanggil koloninya untuk menyambut Nema sebagai gadis naga. Sang kapten mengatakan naga yang namanya bisa ditebak oleh Nema adalah Gisel, pemimpin koloni. Dia pasti senang dan tak akan membiarkan orang lain menaikinya. Sang kapten sampai bingung dengan Gisel, dan Gisel sangat tenang saat di dekat Nema. Lalu Giwan menanyakan tentang naga api yang pernah dipanggil saat ujian di akademi. Sang kapten pernah melihatnya saat kembali ke pegunungan, dan mendengar ada seorang gadis yang membuat kontrak dengan naga api juga. Sang kapten kalau tidak salah Nema sempat singgung soal Orb. Ini adalah item magis legendaris yang membuat bisa berbicara dengan naga. Jika Nema memiliki artefak yang hanya bisa dibuat oleh naga purba, dan sekarang Nema bisa dianggap sebagai penguasa naga api. Terkecuali Nema belum membuat kontrak formal. Tanpa diduga Nema pulang bersama Las serta dikawal dengan hewan lainnya. Dialah Nema yang mampu memerintah binatang suci seperti Lindblom dan Lindrak.